Assalamualaikum guys. Sebelumnya saya pernah mereaksi Pak Kiai Fakhrudin Al-Bantani tentang kesalahan sholat Isyraq. Karena menurut saya pendapat beliau berbeda dengan yang saya tahu. Tapi saya yakin beliau sebagai kiai punya dasar. Akhirnya saya saat itu nyari-nyari di YouTube. Ternyata tentang sholat Isyraq ini ada dua pendapat guys. Ada yang emang harus waktu duha kayak Pak Kiai, ada juga yang nggak harus, yang penting sudah keluar. Dan selain di YouTube, saya juga silaturahmi ke ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di tempat saya. Ternyata mereka juga terbagi kepada dua pendapat. Ada Pak Kiai, contohnya Pak Haji Mahfudin, itu berpendapat harus nunggu duha seperti Pak Kiai Fakhrudin. Tapi ada kiai yang lain seperti Ustadz Soleh bin Kiai Haji Salam, itu ya Isyraq itu ya setelah matahari keluar, justru jangan sampai duha. Kalau duha waktu Isyraqnya udah habis. Jadi di sini saya mau mengkonfirmasi aja hasil survei saya. Ternyata kesalahan sholat Isyraq yang pakai Fakhrudin itu versi beliau. Dan saya juga nonton versinya Buya Yahya. Beliau mengatakan emang dua-duanya ada. Yang nunggu waktu duha ada, waktu setelah matahari terbit juga ada. Dan Buya Yahya menyatakan jangan menyalahkan mereka yang sholat Isyraq pada saat matahari terbit. Walaupun kayaknya Buya Yahya lebih condong ke yang waktu duha. Ini aja konfirmasi dari saya. Saya sangat menghargai Pak Kiai Fakhrudin Al-Bantani, dan untuk urusan fikih saya yakin sering belajar ke beliau dari YouTube. Saya banyak tahu dari beliau. Hanya memang fikih adalah pemahaman dan perbedaan pendapat itu wajar. Seperti perbedaan pendapat tentang batal wudhu. Menyentuh itu ada yang mengartikan yang menyentuh kulit udah batal. Tapi menyentuh ada yang mengartikan melakukan hubungan badan atau hubungan seks. Seperti perkataan Siti Maryam ketika diberitahu malaikat Jibril akan mendapatkan anak. Siti Maryam bertanya, kan belum ada laki-laki yang menyentuh saya. Menyentuh itu maksudnya melakukan hubungan badan. Begitupun matahari terbit dalam urusan duha dan Isyraq ini. Ada yang mengartikan matahari terbit adalah matahari yang benar-benar keluar sampai satu tombak masuknya waktu duha. Tapi ada yang mengartikan matahari terbit ya matahari terbit keluar dari tanah. Dari tanah di atas sudah keluar bulat, itu udah masuk waktu Isyraq. Dan pengalaman saya sekarang setelah meneliti tentang kasus sholat Isyraq ini, ternyata ayam itu akan berkokok pada waktu pertama menjelang subuh. Kedua, ketika menjelang Isyraq ayam akan berkokok. Guys, saya sudah perhatikan beberapa hari, ketika jam suruk itu udah masuk, ayam akan berkokok. Dan ketika yang ketiganya, ketika masuk waktu duha, ayam juga berkokok. Kebetulan di tempat saya banyak yang miara ayam. Yang dulunya saya nggak perhatiin tuh ayam bunyi, sekarang jadi saya perhatiin. Ternyata benar kata hadis, memelihara ayam jantan itu disunahkan untuk mengetahui waktu sholat, yaitu subuh, Isyraq, dan duha. Oke, itu aja guys pendapat dari saya. Setelah saya mengikuti beberapa pengajian di YouTube dan bersilaturahmi ke beberapa ustadz dan kiai, dan insya Allah saya akan bertanya lagi ke kiai-kiai yang lain untuk mencari informasi lebih lanjut untuk menambah pengetahuan saya. Demikian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.